Satu crash, 1000 drama. Sepang bukan cuma panas karena cuacanya, tapi juga karena drama yang terjadi di lintasan Moto2. Di tikur yang ke-13, Manuel Gonzalez yang lagi memimpin klasemen malah mencium aspal dengan gaya yang kalau di TikTok mungkin sudah jadi meme viral. Tapi siapa sangka, justru dari momen jatuh itu muncul janji besar. Saya akan bertarung sampai akhir. Dan ya, janji itu bukan kalimat klise, tapi seperti sinyal peringatan untuk semua rivalnya, jangan pikir Gonzalez bakal menyerah hanya karena satu kesalahan. Kadang, seorang juara lahir bukan dari kemenangan, tapi dari cara dia bangkit. Dan kalau boleh sedikit bercanda, mungkin Gonzalez cuma mau ngecek grip aspal Sepang dulu sebelum balapan selanjutnya. Sepang, surga panas yang jadi neraka. Bayangkan, suhu lintasan 55 derajat, ban depan mulai licin, dan tekanan gelar juara makin berat. Kombinasi maut ini bikin banyak pembalap mulai goyah, termasuk Gonzalez. Sebelum crash, performanya sebenarnya luar biasa, memimpin 10 lap dengan stabil. Tapi ya, Moto2 itu bukan tempat buat santai-santai minum es. 1 detik terlambat ngerem dan boom, aspal jadi teman akrab. Yang menarik, timnya bahkan sempat yakin podium sudah di tangan. Sayangnya, MotoGP itu nggak ada istilah aman sampai finish. Tapi di sisi lain justru ini yang bikin penonton betah. Drama unpredictable. Kalau semua pembalap finish mulus, siapa yang mau nonton? Sebelum crash, semua terlihat sempurna. Gonzalez datang ke Sepang dengan mental baja. Sebelumnya, ia memimpin klasemen dengan margin yang cukup aman. Bahkan sudah disebut-sebut sebagai calon kuat juara dunia Moto2. Tapi seperti kata pepatah, nggak ada yang aman sampai bendera finish dikibarkan. Ia tampil percaya diri, bahkan terlihat main halus seperti Valentino Rossi di masa muda. Namun di baling helmnya, tekanan sudah mulai terasa. Karena di belakangnya, Diogo Moreira dan Tony Arbolino mengintai seperti duo serigala lapar. Satu kesalahan kecil aja dan yah, itulah yang terjadi. Tapi Gonzalez tetap santai. Katanya setelah crash, ya namanya juga balapan. Kalau nggak jatuh berarti belum maksimum. Bisa aja nih orang. Momen slide yang jadi viral. Rekaman slow motion crash Gonzalez langsung menyebar di media sosial. Dari sudut kamera, terlihat ia mencoba menahan motor, tapi grip depan sudah hilang total. Kalau kamu lihat sekilas, kayak adegan slow-mo film aksi, cuma bedanya di film, aktornya bangun lagi tanpa luka. Beruntung, Gonzalez selamat tanpa cedera serius. Hanya motor yang jadi korban dan mungkin harga diri yang sedikit tergores. Tapi ya, di pedok Moto2, itu hal biasa. Yang penting dia langsung berdiri, tos dengan mekanik, dan bilang, kita masih punya 2 race. Nih orang kayaknya ditakdirkan bukan cuma jadi pembalap, tapi juga motivator dadakan. Saat Moreira mengambil alih. Nah, disinilah drama makin seru. Setelah Gonzalez jatuh, Diogo Moreira otomatis naik ke posisi teratas klasemen. Dari wajahnya, kelihatan dia berusaha nahan senyum. Tapi kamera nggak bisa dibohongin. Moreira tahu, ini peluang emas. Kini selisih poin tipis banget. Dan dunia Moto2 jadi medan duel panas antara dua pembalap muda paling agresif. Kalau F1 punya Verstappen versus Norris, Moto2 punya Gonzalez versus Moreira. Para fans langsung membanjiri media sosial, bilang inilah rivalitas baru yang kita tunggu. Dan ya, sepertinya benar. Karena kalau dua pembalap muda ini adu gengsi, biasanya aspal yang jadi korban. Gonzalez bangkit, duel sampai akhir. Setelah crash itu, Gonzalez muncul di wawancara dengan nada tenang tapi tegas. Saya akan bertarung sampai akhir, katanya. Gaya bicaranya seperti tokoh utama anime yang baru dikalahkan lalu berjanji comeback di episode berikutnya. Dan memang, dari nada suaranya, kelihatan dia serius. Katanya, 2 race tersisa masih cukup buat membalikkan keadaan. Kalau menang dua-duanya, gelar juara masih bisa digenggam. Ini bukan sekedar motivasi kosong.
karena secara matematis peluangnya masih ada. Dan kalau dia benar-benar berhasil, ini bisa jadi salah satu comeback paling epik dalam sejarah Moto2. Tekanan psikologis, siapa takut? Crash memang mengguncang mental, tapi Gonzales justru tampak makin fokus. Timnya bilang, dia malah datang ke latihan berikutnya dengan semangat lebih besar. Dia senyum-senyum sendiri di pedok, kata mekaniknya. Mungkin itu strategi, biar pesaingnya bingung. Atau ya mungkin juga dia sudah berdamai dengan kegagalan. Apapun alasannya, Gonzales terlihat seperti seseorang yang tahu. Setiap juara pasti pernah jatuh. Bedanya, yang satu tetap di tanah, yang satu lagi bangkit, pasang gas dan bilang, ayo, next round. 2 race tersisa, pertarungan nyata dimulai. Dengan 2 seri terakhir di Portimao dan Valencia, tensi makin tinggi. Kedua sirkuit itu dikenal teknikal dan cepat. Tempat di mana kesalahan kecil bisa berarti hilangnya gelar. Gonzales mengaku sangat nyaman di Valencia, sementara Moreira unggul di Portimao. Artinya, siapa yang lebih konsisten bakal keluar sebagai juara. Sederhana, tapi brutal. Dan kalau lihat gestur Gonzales saat latihan, dia tampak kayak bilang ke dunia, aku belum selesai. Kita tunggu aja. Apakah janji duel sampai akhir itu cuma bumbu media atau beneran jadi kisah heroik musim ini? Teknologi, strategi, dan sedikit keberuntungan. Balapan bukan cuma soal kecepatan. Ban, suhu lintasan, bahkan arah angin bisa menentukan nasib. Setelah Sepang, tim Gonzales memperbarui strategi. Ubah tekanan ban, ubah setup suspensi, dan berdoa lebih sering. Di dunia Moto2, doa kadang sama pentingnya dengan RPM. Dan siapa tahu, dengan sedikit keberuntungan, crash kemarin justru jadi titik balik karir Gonzales. Kadang, dari jatuh itulah seseorang menemukan cara baru untuk menang. Tapi tentu, kita harap kali ini jatuhnya cuma podium, bukan aspal lagi. Akhir yang menegangkan dan belum selesai. Musim Moto2 2025 belum selesai, tapi satu hal jelas, rivalitas Gonzales versus Moreira bakal jadi sorotan utama sampai bendera akhir dikibarkan. Gonzales sudah kirim pesan ke semua pesaingnya, saya jatuh bukan berarti saya kalah. Dan bagi para fans, inilah tontonan yang mereka mau. Drama, comeback, dan semangat pantang menyerah. Seperti kata komentator, kalau kamu pikir balapan selesai di Sepang, kamu belum lihat babak terakhirnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa yang akan tertawa terakhir di Valencia nanti? Tulis di kolom komentar, karena sepertinya duel ini baru benar-benar dimulai.